Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman. Sekarang kita berada kembali di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari dari 94,2 Gema Suri FM bersama dengan Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo. Apa kabar semua? Semoga sehat, semoga tetap semangat ya untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Dan biasanya ya kalau pas lagi puasa karena tubuh harus menyesuaikan dengan puasa, ada gangguan-gangguan kesehatan. Makanya kita punya program Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari bersama dengan Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo yang punya tagline mudah, nyaman, dan islami. Pagi ini kita sudah menyiapkan topik bahasan bersama dengan Dr. Nuriza Karuniawan SPJP, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo. Kita akan membahas soal tetap fit saat puasa untuk penderita penyakit jantung koroner. Nah, jantung koroner, apa juga itu? Nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Langsung kita sapa Dr. Nuriza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik untuk pagi ini dokter. Alhamdulillah baik Mbak. Semoga semakin sehat ya. Kita puasanya justru harus bisa membuat kita makin sehat seperti itu. Dok, jantung. Ini kok jantung koroner gitu dok. Apa bedanya dengan penyakit jantung kebanyakan? Boleh nggak sih misalnya kita menyebutnya dengan penyakit jantungan gitu dok? Ada kan di kalangan orang awam ada betul. Yang menyebut aduh aku jantungan seperti itu dok. Baik, monggo dokter. Iya, sebenarnya kalau kita melihat spektrum penyakit jantung itu cukup luas sekali ya, tapi secara garis besar kita kelompokkan ya dalam beberapa, mungkin yang paling banyak mulai dari penyakit jantung koroner, kemudian gagal jantung, kemudian penyakit jantung katup, penyakit jantung bawaan, dan juga gangguan irama atau listrik jantung. Itu mungkin 5 paling besar yang paling sering kita jumpai. Nah, kenapa kok penyakit buahnya aman dok sampai 5 ya? Sebenarnya masih banyak lagi, itu kan yang paling sering kita jumpai dalam praktek klinis sehari-hari. Nah, di antara 5 itu yang paling sering kita temukan di masyarakat itu adalah penyakit jantung koroner. Jantung koroner, artinya jantung koroner menempati posisi pertama yang biasanya dialami oleh masyarakat seperti itu ya dok ya? Iya betul sekali. Persentasenya sampai berapa persen itu dok? Kalau penyakit jantung koroner sendiri sebenarnya kalau persentasenya semakin lama semakin naik ya. Angka pastinya sebenarnya untuk di Indonesia sendiri masih belum ada data pasti karena rata-rata underdiagnosed, jadi masih banyak yang belum terdeteksi. Jadi kalau dari data sendiri mungkin diperkirakan angka kejadian penyakit jantung koroner di Indonesia itu semakin hari semakin meningkat. Penyebabnya adalah yang pertama, angka merokok di Indonesia itu sangat tinggi sekali dan semakin lama semakin tinggi. Nah, iya, uang kok ya dibakar ya dok. Sama aja kan? Membakar uang kan dengan merokok kan ya. Iya, yang kedua banyak sekali penyakit-penyakit penyerta yang tidak tertangani dengan baik. Contoh diabetes mellitus, kemudian hipertensi yang tidak terkontrol, itu semua menjadi faktor risiko menjadi penyakit jantung koroner. Sehingga diperkirakan angka di Indonesia itu akan semakin naik. Tapi untuk angka pastinya memang dibandingkan negara lain memang datanya masih sangat-sangat terbatas karena rata-rata di Indonesia itu banyak sekali yang tidak terdiagnosa dengan pasti karena fasilitas-fasilitas yang mungkin masih terbatas terutama di daerah seperti itu. Baik. Gitu. Boleh nggak dok dikatakan dibandingkan dengan di mancanegara seperti itu, betul. Justru Indonesia ini yang paling banyak penderita penyakit jantung yang ngaten dok? Iya, kalau di kita nggak usah jauh-jauh ya Mbak ya, mungkin kita di Asia Tenggara saja mungkin kita hanya kalah dengan Filipina dan juga mungkin negara-negara seperti Kamboja seperti itu. Dengan Malaysia itu sudah semakin bagus, kita mungkin kalah untuk preventif maupun angka kejadian penyakit jantung itu lebih tinggi di negara kita dibandingkan Malaysia, apalagi Singapura, Thailand sekarang malah pelayanannya lebih bagus. Sudah lebih bagus. Lebih bagus. Kita mungkin hanya kalah dalam segi yang paling buruk ya dari
Kamboja sama Filipina. Selebihnya kita terbelakang dari negara-negara lain. Oke, baik, dokter. Tadi ada penyakit jantung koroner, kemudian juga penyakit jantung bawaan dan sebagainya. Tadi panjenengan sebutkan di awal, dokter ya. Apa yang membedakan di antara beberapa penyakit jantung tersebut, dokter? Ya, kalau misalkan penyakit jantung koroner itu kelainan yang didapat ya. Kelainan yang didapat artinya biasanya menyerang pada usia populasi yang menengah ke atas ya, artinya usia pertengahan di atas 40 tahun. Walaupun sekarang dengan pergeseran gaya hidup tidak jarang usia kurang dari 40 tahun kita temukan pasien serangan jantung. Tidak jarang seperti itu. Nah, kalau penyakit jantung koroner itu ditandai oleh adanya plak aterosklerosis atau kumpulan lemak yang menempel pada dinding pembuluh darah koroner. Nah, pembuluh darah koroner itu pembuluh darah yang memberikan suplai darah atau nutrisi untuk otot-otot jantung untuk bisa bekerja. Itu untuk penyakit jantung koroner. Nah, untuk penyakit jantung bawaan itu adalah penyakit jantung yang didapat dibawa dari lahir. Nah, dibawa dari lahir itu ada yang kelainannya fatal, biasanya dia mungkin meninggal pada usia 1 bulan atau beberapa bulan pertama. Tapi untuk kelainan-kelainan yang sifatnya ringan hingga sedang, mungkin dia bisa bertahan sampai usia dewasa. Maksudnya kelainan tuh dari segi bentuknya atau fungsinya atau gimana, dok? Bisa secara struktur, artinya ada yang tertukar, harusnya di kanan dia di kiri. Ada juga yang misalkan sekat jantungnya bocor. Ada juga yang mungkin pembuluh darah jantungnya mengalami penyempitan dari lahir, ada seperti itu. Macam-macam. Secara fungsi ada juga yang fungsinya menurun dari lahir, ada juga. Misalkan ada anomali dari pembuluh darah koronernya, sangat mungkin sekali nanti pompa jantungnya lemah dari lahir. Nah, itu bisa sangat luas sekali jadi spektrum penyakit jantung itu, terutama bahkan untuk penyakit jantung bawaan saja banyak sekali spektrumnya. Nah, biasanya paling sering itu kan orang penyakit jantung bawaan biru. Nah, orang taunya biru di bibir, kemudian di... mesti gejalanya gitu ya, dok? Tidak selalu. Ada yang biru, ada yang tidak biru. Kalau yang biru biasanya nanti kalau saat dia menangis, kemudian aktivitas, biasanya dia makin biru. Birunya biasanya ditemukan di bibir, kemudian di ujung-ujung jari kaki. Artinya kalau jantung bawaan ini sudah dari sononya ini. Betul ya, sekali. dari Tuhan gitu ya. Dari lahir sudah ada kelainan itu. Cuma masalahnya apakah dia bermanifestasi pada saat kecil atau mungkin nanti saat dewasa, itu tergantung jenis kelainannya. Jadi jenis kelainannya ada yang ringan, ada yang berat. Nah, kalau yang ringan mungkin dia akan bertahan sampai dewasa. Jadi baru ketahuannya sudah usia-usia mungkin 20, 30 atau mungkin sudah usia tua. Bisa seperti itu. Oke. Baik. Kalau untuk jantung koroner sendiri, dokter ya. Nah, ini kan jantung koroner. Gejala-gejalanya apa saja, dok? Kalau penyakit jantung koroner itu gejala klasiknya nyeri dada. Nah, pasti itu ya, dok ya. Gejala klasik itu yang khas sekali biasanya nyeri dada. Nah, nyeri dadanya biasanya sangat terkait dengan aktivitas, misalkan kecapean atau naik tangga atau jalan lebih cepat, biasanya dadanya tidak nyaman. Sesak gitu? Yang khas nyeri dada, jadi rasanya kayak ditindih, kayak berat seperti itu. Nanti begitu istirahat membaik. Ya, nah ada juga keluhan-keluhan yang tidak khas. Nah, contoh pada pasien diabetes, pada pasien usia tua, pada pasien wanita, biasanya keluhannya bisa tidak khas, tidak nyeri dada, tapi bisa juga sesak nafas, bisa juga seperti keluhan lambung, mual, muntah, atau mungkin keluar keringat dingin basah sampai kayak orang habis lari-lari, bisa juga pingsan. Nah, itu adalah keluhan-keluhan yang tidak khas dengan penyakit jantung koroner, tapi biasanya kalau khas biasanya nyeri dada, itu yang paling banyak ditemukan pada masyarakat seperti itu. Baik, dok, ini kalau ngomongin soal fungsi ya, dok ya. Fungsi betul. Jantung sendiri sebenarnya untuk buat apa sih?
Nah, fungsi jantung itu tujuannya memberikan suplai nutrisi dan juga oksigen untuk organ-organ di seluruh tubuh agar dapat bisa bekerja. Jadi fungsi jantung itu intinya memompa darah. Nah, di dalam darah itu kan ada zat nutrisi, ada glukosa, ada protein, ada oksigen yang nanti dipakai oleh organ-organ di dalam tubuh kita untuk bisa bekerja. Jadi sangat penting sekali fungsi jantung itu. Kalau misalnya ada gangguan, Kalau ada gangguan pasti nanti akan terjadi malfungsi. Yang jelas yang malfungsi itu pasti nanti terjadi masalah atau gangguan yang terkait dengan penyampaian terutama oksigen di jaringan. Nah, itu nanti akan menimbulkan kompensasi-kompensasi oleh tubuh yang mungkin kompensasi itu nanti dalam jangka panjang akan menimbulkan keluhan-keluhan seperti sesak nafas, kemudian atau mungkin nyeri dada, bisa juga nanti kakinya bengkak, kemudian bisa berdebar. Nah, itu adalah kelainan-kelainan yang terkait dengan gagalnya jantung dalam menjalankan fungsinya secara optimal. padahal gitu. oksigen sendiri sangat kita butuhkan ya. Betul Untuk sekali. bernafas dan sebagainya. Kalau kemudian akhirnya pasokan oksigen terhambat gara-gara ada kelainan pada jantung, nah ini repot juga ya, Dok Iya, ya. betul sekali. Makanya faktor atau resiko kematiannya sangat tinggi ya untuk sangat jantung tinggi koroner sekali, ya, Dok ya. sangat tinggi sekali, betul sekali. Baik, Dok, lantas siapa saja Dok yang bisa kena penyakit jantung koroner ini? Apakah hanya orang dewasa saja atau bagaimana? Monggo dokter. Kalau penyakit jantung koroner ini kita mengenal ada faktor risiko ya. Siapa-siapa yang berisiko itu ada dua, kita bisa bagi jadi dua ya faktor risiko. Faktor risiko yang bisa dimodifikasi sama faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi. Yang pertama, faktor risiko yang bisa dimodifikasi itu contohnya merokok, darah tinggi, kemudian diabetes, kemudian kolesterolnya tinggi, kemudian kurang aktivitas, kurang olahraga, kegemukan atau obesitas, itu adalah faktor-faktor risiko penyakit jantung koroner yang bisa dimodifikasi. Artinya kalau kita rutin olahraga, kita konsumsi obat darah tinggi untuk yang darah tinggi, kita kontrol gula darah, kemudian kita turunkan berat badan, turunkan kolesterol, mungkin risiko-risikonya bisa kita turunkan. Itu yang bisa Artinya bisa dimodifikasi. dicegah gitu ya. Betul sekali. Nah, kalau yang kedua adalah faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi. Yang pertama usia. Jadi kalau usia tua ya sudah memang secara alami memang faktor risiko untuk koronernya lebih tinggi. Yang kedua adalah jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki lebih berisiko penyakit jantung koroner. Kenapa, Dok? Salah satunya kalau wanita punya hormon estrogen ya, jadi itu sifatnya protektif terhadap jantung. Itu memang sudah Karunia berarti karunia ya dari Allah untuk ibu-ibu ya. Untuk laki-laki memang lebih berisiko untuk penyakit jantung koroner ya. Sama yang ketiga adalah riwayat keluarga atau faktor keturunan. Nah, tidak semua mereka yang punya keluarga penyakit jantung koroner itu pasti berisiko. Jadi ada kriterianya. Jadi yang dimaksud keturunan ini adalah mereka yang punya kejadian penyakit jantung koroner usia dini. Jadi kalau penyakit jantung koronernya menyerang untuk bapak usia kurang dari 55, kalau ibu kurang dari 65 tahun, nah baru kita sebut itu adalah punya faktor risiko dari keturunan. Tapi kalau usianya sudah di atas 70 ya sudah memang secara alami memang itu jadi faktor risiko sendiri. Tapi kalau misalkan ayahnya kena penyakit jantung koroner atau serangan jantung usia 40 atau 50 tahun, nah berarti itu untuk keturunannya juga punya risiko untuk penyakit jantung koroner lebih tinggi. Itu yang kita sebut sebagai prematur penyakit jantung koroner yang prematur. Nah, itu berisiko biasanya. Nah, enggak semua. Jadi kadang di masyarakat itu bapak ibu saya kena jantung Dok usia berapa? 70 ya. Bukan berarti anak-anaknya juga berisiko. Enggak. Tapi kalau penyakit jantung koronernya terjadi di usia yang lebih muda, untuk laki-laki kurang dari 55, untuk wanita kurang dari 65 tahun. Nah, keturunannya punya risiko untuk
terjadi penyakit jantung koroner, biasanya gitu. Nah itu faktor resiko yang nggak bisa diubah, usia, jenis kelamin laki-laki, dan riwayat keluarga. Sedikit tentang hormon estrogen, saya tertarik itu dokter. Berarti kalau misalnya seseorang yang sudah ibu-ibu ya, yang sudah menopause, otomatis kan hormon estrogennya sudah berkurang dok. Apakah justru di situ resikonya semakin tinggi? Betul sekali. Jadi pada saat dia belum menopause, jadi memang resiko laki-laki untuk penyakit jantung koroner lebih tinggi. Tapi pada saat wanita sudah menopause, resikonya sama antara laki-laki dengan perempuan. Gitu. Ya ini terlepas dari statistik, mungkin memang ya kalau ibu-ibu memang ditakdirkan untuk mungkin melahirkan, mengandung segala macam, jadi memang sudah karunia dari Allah untuk bisa mengurus keluarga mungkin. Tapi ya harus hati-hati ya kalau sudah menopause dan sebagainya ya dok ya. Ya dengan catatan untuk wanita itu tidak memiliki komorbid atau penyakit penyerta yang lain. Jadi kalau misalkan wanita itu masih usia reproduksi, masih punya hormon estrogen tapi punya diabetes mellitus, tensinya tidak terkontrol, obesitas, ya risiko untuk penyakit jantung koroner ya tetap tinggi gitu. Tapi kalau enggak punya faktor risiko, olahraga rutin, ya biasanya wanita risikonya lebih rendah gitu. Siap, baik teman, kita jeda dulu ya. Kita akan dengarkan beberapa iklan di pagi ini di program Obsesi. Nanti selepas itu kita masih akan kembali di program yang sama, Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari, Gemas Ria FM bersama dengan Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo. Baik teman, kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama Dr. Nuriza Karuniawan SPJP, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo yang ada di Jalan Diponegoro ya. Jadi kita akan lanjutkan, masih juga bertema tetap fit saat puasa untuk penderita penyakit jantung koroner. Pokoknya soal koroner lah ya di pagi ini. Baik dokter, tadi kita sudah bahas gejalanya kayak gimana, kemudian penyebab dan sebagainya ya. Nah ini yang berikutnya, ini bagaimana sebenarnya cara mendeteksi penyakit jantung koroner ini biar masyarakat itu bisa apa ya, kalau misalnya mau silat itu bisa pasang kuda-kuda seperti itu. Iya. Gimana dok cara deteksinya dok? Jadi tentunya kalau untuk deteksi dini itu berarti kan proses screening ya. Screening itu selalu berawal kalau memang kondisinya sehat. Kondisinya sehat, kita bisa melakukan medical check up secara berkala. Terutama usia di atas 40 tahun. Itu sudah harus? Ya idealnya sebenarnya sangat dianjurkan untuk itu. Kalau mereka yang sudah mempunyai keluhan, misalkan keluhan seperti yang sudah kita jelaskan tadi, ada nyeri dada atau sesak atau mungkin cepat capek, mungkin atau mungkin berdebar. Nah itu mungkin bisa memeriksakan di fasilitas kesehatan terdekat untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Dari yang paling sederhana rekam jantung atau elektrokardiografi atau EKG, kemudian pemeriksaan lab. Jadi pemeriksaan lab di sini tidak mencari atau mendiagnosis penyakit jantung koroner, tapi kita mencari faktor resiko. Jadi faktor resiko yang terkait dengan penyakit jantung koroner seperti diabetes mellitus, kolesterol tinggi atau dislipidemia, atau mungkin kita lihat komorbid yang lain seperti bagaimana fungsi ginjalnya, kemudian parameter-parameter pemeriksaan lab yang lain yang mendukung diagnosis ke arah atau faktor risiko ke arah penyakit jantung koroner. Selanjutnya kita mungkin bisa melakukan pemeriksaan tambahan, misalkan treadmill test. Treadmill test itu nanti kita bisa dilakukan dengan cara sepeda atau jalan kaki di atas meja treadmill. Nah itu tujuannya untuk mencari apakah berisiko tinggi untuk terjadi penyakit jantung koroner dan kematian mendadak.
Kemudian bisa dilakukan pemeriksaan USG jantung, ekokardiografi, dan yang terakhir untuk diagnosis ya tetap kita lakukan untuk kepastian diagnosis untuk penyakit jantung koroner itu ya kita lakukan kateterisasi jantung atau mungkin CT scan jantung. Nah, itu yang bisa kita kerjakan. Jadi kalau yang masih sehat kita untuk screening, jadi mungkin medical check up berkala. Tapi kalau yang sudah sakit, step-stepnya dari pemeriksaan yang sederhana, rekam jantung, kemudian USG jantung, pemeriksaan lab, kemudian treadmill, kemudian kalau memang semuanya mendukung ke arah penyakit jantung koroner untuk kepastian diagnosis melalui kateterisasi jantung atau CT scan jantung. Itu yang step-step atau tahapan-tahapan untuk mendiagnosis atau mengenali penyakit deteksi dini penyakit jantung koroner. Iya. Gitu. Pernah nggak dok ada kasus misalnya ya seseorang yang sebenarnya kelihatannya itu sehat-sehat saja, tapi ternyata dia menderita penyakit jantung koroner dok? Sebenarnya banyak sekali ya. Jadi penyakit jantung koroner itu ada dua. Artinya ada yang stabil, yang stabil itu kita sebut penyakit jantung koroner biasa. Kalau lagi fase tidak stabil namanya serangan jantung. Nah, kalau orang sudah serangan jantung pasti penyakit jantung koroner ya. Nah, banyak sekali saya untuk sharing kasus mas laki-laki usia muda rutin futsal, badannya atletis, tidak punya faktor risiko yang lain. Faktor satu-satunya faktor risiko cuma merokok. Usianya waktu itu kalau nggak salah sekitar 20-an sudah terkena serangan jantung. Dan itu tahunya juga dari ini. Waktu main futsal ternyata nyeri dada, dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat, ternyata suatu serangan jantung yang berat dan dilakukan kateterisasi dan kemudian dipasang ring. Nah, itu adalah spektrum penyakit jantung koroner yang paling berat, yaitu serangan jantung. Nah, sumbernya apa kalau yang merokok. Seperti itu dong? Itu jadi faktor risiko yang lain tidak ada, cuma merokok saja. Gede banget ya resikonya. Sangat tinggi sekali, betul sekali. Karena kenapa dok? Dengan merokok itu kan intinya kalau asap rokok itu kan mengandung banyak senyawa-senyawa yang tidak bagus ya. Intinya senyawa-senyawa itu menyebabkan kerusakan pada dinding pembuluh darah koroner. Nah, kerusakan itu menyebabkan proses peradangan, di mana peradangan itu akan menyebabkan lemak-lemak jahat itu nanti akan masuk ke dalam dinding pembuluh darah koroner. Nah, suatu ketika kalau dia masih merokok, biasanya proses peradangan itu akan terus berjalan. Nah, peradangan itu menyebabkan selain proses akumulasi lemak-lemak jahat di dinding pembuluh darah koroner, dia juga membuat permukaan dinding pembuluh darah koroner itu menjadi lebih rapuh. Nah, kalau sudah rapuh nanti dia olahraga atau tercetus suatu pencetus yang lain bisa robek dinding pembuluh darah koronernya. Nah, robeknya itu akan menyebabkan terbentuknya sumbatan di pembuluh darah koroner. Nah, kalau sumbatannya total ya serangan jantungnya jadi berat. Itu yang terjadi. Mirip kayak proses kulit kita kalau luka. Kalau luka itu kan akan dengan sendirinya akan luka itu akan mengering, perdarahannya akan berhenti. Karena apa? Karena ada bekuan darah yang menutup luka. Di pembuluh darah koroner juga begitu. Kalau dindingnya luka, dia akan terjadi proses pembekuan darah. Cuma masalahnya kalau tersumbat berarti aliran darah koroner terhenti, jantungnya nggak dapat suplai makanan, dalam hitungan 6 menit sampai 10 menit terjadi kematian otot-otot jantung. Nah, itu yang kita sebut sebagai serangan jantung usia muda. Wah, sangat bisa sekali merokok. Nah, yang lagi dengerin kita ya, mas-masnya, oh jangan ngerokok wes, stop ya. Jadi duta rokok nih, duka anti rokok nih. Betul sekali. Saya nggak benar-benar nggak nyangka ternyata efek dari rokok memang luar biasa ya. Iya, betul sekali. Betul sekali. Dan sekarang ini apa ya, banyak anak-anak muda itu yang ngerasa bangga. Kalau nggak ngerokok nggak apa ya, nggak gentle atau nggak jantan dan sebagainya itu dok. Vape sama saja. Kalau vape sama saja dengan rokok. Padahal kan ada rasanya loh dok. Ada rasa durian, ada rasa. Tetap saja kan ada senyawa-senyawa yang menyebabkan prosesnya. Yang penting adalah senyawa-senyawa itu menyebabkan peradangan dan peradangan itu menyebabkan kerusakan pada dinding pembuluh darah
koroner yang paling dalam yang kita sebut lapisan endotel. Nah, lapisan endotel itu kalau terjadi disfungsi, fungsinya itu kan sebagai pelapis ya, pelapis atau barrier. Barrier itu kan fungsinya melapisi biar molekul-molekul jahat nggak masuk ke situ. Tapi kalau sudah terjadi disfungsi ya dia tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik sehingga lemak-lemak jahat itu masuk ke situ. Berarti sama aja ya? Iya, sama saja. Masyarakat mengenalnya vape. Kalau sama Mas Fasis saja. kan bilangnya vape. Gitu. Sama saja. Mau vape, mau rokok sudah ada studinya risiko untuk penyakit jantung koroner ini sama tingginya. Gitu. Padahal kayaknya sudah ada istilahnya dimodifikasi agar udah resikonya nggak sejahat rokok biasa gitu ya. Sama aja ternyata ya, Dok, tetap ya. sama saja, tetap sama saja. Dan jangan lupa itu kan efeknya sistemik, tidak cuma ke jantung, ke paru-paru juga. Kemudian proses itu kan menyebabkan kerusakan di pembuluh darahnya di seluruh tubuh. Bisa nggak cuma di jantung, bisa juga di otak. Orangnya bisa jadi stroke, bisa juga di pembuluh darah ginjal, bisa terjadi gangguan ginjal atau gagal ginjal prematur. Nah, sangat penting sekali untuk berhenti merokok. Nah, itu untuk yang mereka yang mungkin masih muda, tapi untuk mereka-mereka yang memang punya faktor resiko, sangat mungkin sekali penyakit jantung koroner itu mereka tampak sehat-sehat secara fisik, gitu ya? betul sekali, sangat bisa sekali. Kalau jadi kalau kita definisikan itu ya, penyakit jantung koroner itu kan adanya plak atau kumpulan lemak yang kita sebut aterosklerosis di dinding pembuluh darah koroner. Nah, derajat penumpukan itu sangat bervariasi. Nah, ada yang penumpukannya ringan sehingga dia tidak mengganggu aliran darah koroner. Kita sebut misalkan penyempitannya cuma 20%, 30%, dia suruh lari-lari ya kuat. Suruh lari-lari kuat. Nah, kalau sudah semakin berat, misalkan penyempitannya 70%, biasanya dia kalau aktivitas yang ringan dia tidak akan ada keluhan, tapi begitu ada peningkatan intensitas latihan aktivitas, misalkan naik tangga cepat, mulai ampak dadanya. Nah, itu bisa jadi gejalanya di situ. Jadi sehari-hari tampak normal, apalagi kalau orangnya jarang aktivitas, cuma sedentary life ya, artinya cuma jalan-jalan, cuma di sekitaran rumah, ya pasti nggak akan ada peningkatan aktivitas, ya nggak akan ada keluhan. Jadi sebenarnya bukan nggak ada keluhan, tapi memang level aktivitasnya terlalu ringan untuk penyempitannya. Tapi kalau penyempitannya sudah 90%, biasanya dalam aktivitas yang ringan saja biasanya dia sudah muncul keluhan nyeri dada, itu semakin berat. Jadi keluhan itu sangat tergantung dari derajat penyempitannya. Kalau penyempitan yang disebabkan oleh plak aterosklerosis itu semakin berat, maka keluhannya akan semakin tampak nyata. Tapi kalau masih 20-30% orangnya suruh lari-lari, ya nggak ada tidak masalah. begitu kerasa gitu ya. Cuma ya itu tadi, kalau dia punya faktor resiko, misalkan masih merokok, walaupun penyempitannya cuma 30%, bisa serangan. Kenapa? Ya itu tadi kita bilang, kalau ada faktor resiko, misalkan darah tinggi, kencing manis, merokok, dinding plak aterosklerosis itu jadi lebih rapuh. Nah, kalau lebih rapuh, suatu ketika dia misalkan lari-lari atau marah, robek, nah terjadi serangan jantung. Dan akibatnya bisa fatal ya. Fatal sekali. Oke, baik. Padahal Dok, ini ya, jadi kumpulan-kumpulan plak tadi Dok, ini rata-rata butuh berapa lama sih sehingga akan semakin mempersempit? Taruhlah kalau misalnya awalnya 0 gitu ya, tidak ada penyempitan, kemudian ada faktor merokok, kemudian tekanan darah tinggi dan sebagainya. Ini di usia berapa Dok? Maksudnya sampai berapa lama itu terjadinya plak-plak tersebut? Oh, proses penumpukan plak itu sebenarnya mulai terjadi kita usia 17, usia anak-anak itu sudah mulai proses penumpukan, tapi itu tidak akan menyebabkan masalah, karena biasanya kan faktor resiko yang lain kan nggak ada. Nah, kalau berapa lama misalkan dari 20 jadi 70 itu tidak bisa diprediksi. Sangat banyak faktor yang berperan, seperti penyakit penyertanya, misalkan punya diabetes atau kencing manis yang gula darahnya tidak terkontrol, pasti progresif sekali, akan cepat. Misalkan masih merokok, cepat sekali. Kalau terjadi serangan jantung berulang, proses penyempitannya juga akan lebih cepat lagi. Karena proses serangan jantung itu biasanya kalau awalnya 30 kena serangan, ya
makin berat biasanya penyempitannya seperti itu. Tapi berapa lama dari 20 ke 50 ke 70 ya tidak bisa diprediksi secara matematis karena banyak sekali faktor yang berperan di situ gitu. Baik. Duh, waktu kita dokter semakin menarik nih ngobrol kita di obsesi di pagi ini. Cuman karena waktu dok, saya minta izin dulu. Nanti akan kita lanjutkan kapan-kapan ya. Masih bersedia rawuh kan Kak Gema Surya? Ya, insya Allah selalu siap untuk Gema Surya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan soal tetap fit saat puasa untuk penderita penyakit jantung koroner ini teman ya. Nanti kita akan lanjutkan kapan-kapan bersama dengan Dr. Nuriza Karuniawan SPJP, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo. Saya Ii mohon diri, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.